Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atif Doil dari Universitas Wiraraja, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan organisasi internasional. Kondisi politik dan budaya serta ekonomi suatu negara sangat dipertimbangkan dalam pemilihan struktur organisasi. Dengan kondisi demikian, ditambah dengan keinginan asal perusahaan multinasional dalam mengendalikan cabang juga sangat menentukan. Berbagai macam desain dan struktur organisasi di mana dalam memilih dan menggunakan tergantung beberapa faktor. Keinginan home office mengendalikan semua kegiatan luar negeri, permintaan luar negeri, atau lokal market personal yang bekerja di sana. Struktur organisasi dasar. Struktur organisasi yang digunakan berbagai perusahaan multinasional yang beroperasi di negara lain tidak jauh berbeda dengan digunakan di negara asalnya. Namun perbedaan muncul karena adanya faktor kondisi negara tujuan dan keinginan faktor pusat atau home office dalam mengendalikan bisnis luar negerinya. Struktur operasional internasional. Salah satu penyusunan struktur organisasi internasional yang awal adalah memasukkan semua cabang yang ada di berbagai negara ke dalam satu divisi yang disebut operasi internasional, di mana selanjutnya berkembang sesuai dengan kebutuhan dan dikembangkan berdasarkan operasi internasional. Struktur divisi internasional. Dalam perusahaan internasional yang terus berkembang, cabang-cabang biasanya dikelompokkan ke dalam struktur divisi internasional yang menangani seluruh operasi di berbagai negara ke dalam suatu divisi tersebut. Penyusunan struktur global. Struktur organisasi global dapat dibedakan menjadi tiga tipe yang secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, divisi produk global. Yang kedua, divisi area global. Yang ketiga, divisi fungsi global. Struktur organisasi dari Merger. Adanya akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional menjadikan harus ada struktur organisasi baru. Penyusunan struktur organisasi baru diharapkan adanya sinergi antara struktur organisasi perusahaan yang mengakuisisi dan yang diakuisisi. Siemens dari Jerman merupakan perusahaan elektronik di Jerman yang membeli Nixdorf komputer dari Inggris. Ford Motor membeli perusahaan motor Jaguar dari Inggris. Struktur organisasi dari joint venture. Adanya perjanjian kerja yang sama dilakukan dua atau lebih perusahaan multinasional menjadikan mereka harus melakukan koordinasi atas keseluruhan barang yang dikerjasamakan. Dalam perjanjian kerjasama dapat dilakukan hanya sebagian saja seperti produksi, pemasaran atau keuangan. Struktur yang dibangun untuk melakukan kerjasama tentu bersifat lebih fleksibel dan tidak bersifat tradisional. Struktur organisasi dari Keiretsu. Keiretsu merupakan struktur organisasi yang terkenal di Jepang. Selain besar dan vertikal, juga berdiri dari banyak perusahaan yang bergabung dan bekerja sama satu dengan yang lain secara lebih dekat. Contoh, Keiretsu yang dibangun kelompok Mitsubishi ini terdiri dari 28 anggota inti yang terkait bersama dengan saling bertukar
kepemilikan dan bisnis jangka panjang. Karakteristik organisasi. Formalisasi adalah sebagai penggunaan struktur dan sistem dalam pengambilan keputusan, komunikasi, dan pengendalian. Spesialisasi adalah kemampuan individu secara khusus dapat melakukan tugas-tugas tertentu. Sentralisasi merupakan sistem manajemen di mana pengambilan keputusan yang penting dibuat pada tingkat puncak. Kebalikannya adalah desentralisasi. Baik, cuman itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.